Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan rancangan penelitian yang saya akan jadikan sebagai salah satu disertasi atau usulan penelitian nanti. Eh, Penelitian ini berjudul tentang absurditas komunikasi media online dalam pemberitaan polemik penutupan industri pariwisata, eh, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh media sosial beberapa waktu belakangan mengalami transformasi yang begitu cepat. Transformasi tersebut ditandai dengan hadirnya internet di tengah berkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana terjadi kebebasan media, namun di sisi lain hadirnya media massa berbasis internet memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga justru menimbulkan kebebasan yang tidak terarah tanpa tanggung jawab. Nah, teknologi yang di sini, dukungan teknologi berbasis internet di satu sisi memberikan ruang pada kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi serta berkontribusi pada pembangunan suatu bangsa yang bermuara pada kehidupan yang demokratis. Nah, namun pada kenyataannya pengaruh media massa termasuk media berbasis internet yang dikenal dengan media online ini telah berdampak pada kesuraman di antara realita media dan realita dunia. Realita yang ditampilkan oleh media online merupakan realita tangan kedua atau yang sering dikenal dengan second hand reality, yang sudah melalui proses seleksi terhadap realita dunia itu sendiri. Media online menyebabkan realita yang terjadi seolah absurd. Fenomena ini dikenal dengan istilah absurditas komunikasi, sebagaimana teori hegemoni, teori absurditas. Nah, Desa Surnadi sendiri merupakan desa peraih juara satu lomba desa wisata tingkat nasional, sehingga pada 2019 desa ini adalah menjadi salah satu desa favorit di Pulau Lombok khususnya. Namun belakangan desa Surnadi justru banyak diberitakan karena berbagai polemik yang terjadi di kawasan wisata tersebut. Polemik yang mulai muncul antara lain adalah polemik terkait dengan penutupan industri pariwisata di desa Surnadi itu. Banyak pengusaha-pengusaha pariwisata itu justru diberitakan dengan perspektif dari media itu yang cenderung tidak memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Media massa dalam hal ini media online cenderung mengambil sudut pandang yang hanya mereka bisa dikatakan yang mereka sukai, sehingga disinilah terjadi polemik terhadap hal itu. Justru memperkeruh di satu sisi media sebagai penyeimbang, tapi di sisi lain pada fenomena ini justru media menjadi satu wahana propaganda yang dilakukan oleh jurnalis. Nah, eh, objek material maupun objek formalnya tentu tidak terlepas dari teori dan bagaimana fenomena penutupan industri pariwisata itu sendiri di Desa Surnadi. Jadi lokus penelitian ini di Desa Surnadi. Nah, polemik ini sendiri terjadi sejak tahun 2022. Ini terjadi dengan kebijakan Pemda, tetapi di satu sisi media justru cenderung melihat perspektif dari kebijakan Pemda itu sendiri, tidak sepenuhnya melihat dari masyarakat. Nah, sehingga perlu keberimbangan berita ini yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Sehingga di susun rumusan masalah, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana absurditas komunikasi dalam pemberitaan media online tentang polemik penutupan industri pariwisata di Desa Surnadi. Nah, yang kedua, bagaimana hegemoni media online dalam pemberitaan polemik penutupan industri pariwisata di Desa Surnadi tersebut. Inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, dari sana maka
muncul konsep dalam penelitian ini, ada setidaknya ada 3. Yang pertama adalah tentang absurditas komunikasi. Absurditas komunikasi adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu memahami makna komunikasi atas campur tangan media massa. Nah, konsep absurditas komunikasi pada penelitian ini merujuk pada kondisi ketidakkuasaan masyarakat memahami makna dari proses komunikasi media online terkait pemberitaan tentang polemik penutupan industri pariwisata. Media massa menggiring opini publik dengan sudut pandangnya masing-masing. Maka ketika kita melihat beberapa media di Pulau Lombok khususnya media lokal tentang pemberitaan eh, penutupan industri pariwisata ini, kita akan seakan terbelah karena media yang berpihak kepada masyarakat cenderung membesar-besarkan berita terkait dengan masyarakat yang menjadi pelaku industri pariwisata itu. Sedangkan media yang terlihat cenderung mendukung kebijakan pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam hal ini membuat kebijakan untuk menutup industri pariwisata tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan program Pemda, maka di sana terjadi satu yang berbeda dengan media yang lainnya tadi. Nah, kemudian konsep hegemoni media online dalam hal ini adalah hegemoni media online adalah berbagai hal yang berkaitan dengan pengaruh media online terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media online terkait polemik industri pariwisata di Desa Surnadi. Jadi yang dimaksud di sini adalah eh, media media ini yang berpengaruh, yang menguasai pemberitaan itu, sehingga apa yang diberitakan oleh media di-share, dibagikan kepada publik, dan itu diharapkan dapat membentuk opini publik sebagaimana media tersebut. Sedangkan tadi absurditas itu bahwa masyarakat justru dibingungkan oleh dengan adanya pemberitaan yang tidak jelas tadi. Karena beda media, beda beritanya, beda dukungan media tersebut, beda lagi pemberitaan. Padahal pada prinsipnya dalam konteks jurnalistik, maka media harus bersifat berimbang dan memberikan kepastian berita terhadap masyarakat. Nah, konsep yang ketiga yaitu pemberitaan polemik industri pariwisata. Pemberitaan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang pariwisata atau topik tertentu kepada masyarakat luas. Polemik dalam industri pariwisata pada penelitian ini adalah masalah atau kontroversi yang muncul dalam konteks pariwisata yang terjadi di Desa Surnadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Nah, polemik tersebut adalah terjadinya penutupan industri pariwisata itu seperti warung dan sebagainya, kemudian banyak lagi yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemda. Nah, ini yang menjadi konsep. Nah, dari konsep tersebut maka dibuat kerangka berpikir atau kerangka penelitian yang mana polemik penutupan industri pariwisata di Desa Surnadi ini disebabkan salah satunya atau dimunculkan melalui media online. Media online memberikan pemberitaan yang membuat informasi itu seolah suram atau absurd, yang dalam hal ini masyarakat tidak bisa menentukan bahwa mana sih informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, atau bisa dikatakan berita hoax. Jadi media seolah terbelah dan membuat masyarakat juga ikut terbelah. Nah, sementara dari hegemoni media online tersebut, karena kemampuannya menguasai masyarakat melalui pemberitaan media online tersebut, maka dilakukan analisis dengan sebagaimana teori atau teknik analisis wacana dari John Van Dijk, yang mana struktur teks, kognisi sosial, analisis sosial ini menjadi satu kesatuan yang struktur teks meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Kemudian skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa dalam kognisi sosial itu dianalisis dan pada akhirnya bermuara pada analisis sosial terkait dengan praktik kekhususan akses yang mempengaruhi wacana. Sehingga dari sini temuan penelitian dapat dijadikan rekomendasi terkait dengan absurditas maupun hegemoni media online sebagaimana yang disampaikan. Nah, dengan demikian maka penelitian ini dianalisis atau dikaji dengan
dua teori besar, yang mana yang pertama adalah teori absurditas Albert Camus, yang mana hubungan antara manusia dengan dunia merupakan suatu hal yang tidak jelas dan hanya berujung pada kesia-siaan. Asumsi dari teori absurditasnya Albert Camus ini adalah bahwa ketidakjelasan ini, ketidakjelasan satu pemberitaan, suatu berita yang dimunculkan oleh media diakibatkan oleh keinginan manusia yang tidak sejalan dengan kehidupan. Artinya apa yang diinginkan oleh masyarakat ketika dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tersebut, justru terjadi ketidakjelasan di sana, sehingga inilah dunia tidak dapat memberikan suatu yang pasti ketika manusia menginginkan sebuah kepastian dan tepat pada saat itulah absurditas itu terjadi. Nah, ketika satu kelompok, ini asumsi dari Albert Camus dalam konteks polemik penutupan industri pariwisata, maka media yang mendukung pemerintah dalam konteks Pemda Kabupaten Lombok Barat yang melihat bahwa penutupan industri pariwisata itu adalah satu kepastian, dan sedangkan dari perspektif masyarakat atau pelaku industri pariwisata, maka membuka industri itu adalah satu yang pasti, sehingga di sini masyarakat terbelah karena media di sana masuk dan tidak berada pada satu pendirian. Nah, ini yang menjadi eh, asumsi dari teori absurditas ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Gramsci menganggap bahwa eh, masyarakat yang cenderung mempercayai satu media, maka menganggap apa yang diberitakan oleh media itu adalah satu kebenaran bagi masyarakat itu. Oleh karenanya, maka masyarakat eh, ketika media itu memberitakan A, kemudian tiba-tiba memberitakan B, itu membuat masyarakat terbelah. Tetapi berdasarkan teori hegemoni, maka masyarakat itu terpengaruh terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media online tersebut. Jadi demikian presentasi terkait dengan rancangan penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai berjumpa dan kita diskusikan materi atau rancangan proposal. Terima kasih.